Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi ini kita akan belajar materi IPS, ilmu pengetahuan sosial, dan topik pembahasan kita pagi ini diambil dari pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, yaitu khususnya mobilitas sosial. Nah, setelah mempelajari topik ini, materi ini, Bapak harap anak-anak semuanya dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial, dan yang kedua, dapat menjelaskan jenis-jenis mobilitas sosial. Nah, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk mempelajari mobilitas sosial, pertama kita harus mengerti pengertian atau definisi mobilitas sosial itu sendiri. Mobilitas sosial, kamu lihat dalam slide ini, diambil dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, mudah dipindahkan, banyak bergerak, berarti artinya di sini ada perubahan posisi, ya. Ada perubahan posisi antar tempat. Itu yang menjadi makna yang bisa kita petik daripada asal katanya. Kalau kita lihat dalam istilah sosiologi secara umum, karena mobilitas sosial ini adalah istilah sosiologi, maka mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Nah, di sini perlu kita ingat perpindahan posisi seseorang atau sekelompok, ya, perpindahan posisi dari satu lapisan ke lapisan yang lain, ya. Nah, jadi ada perubahan. Itu makna yang bisa kita tangkap. Jenis-jenis mobilitas sosial ada dua secara umum. Yang pertama, mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal baik intragenerasi maupun antargenerasi. Seperti contoh kamu lihat di dalam gambar yang Bapak sajikan. Kalau yang namanya horizontal, contoh itu pagi hari mungkin orang tua kita atau kamu sendiri masih ada di rumah. Namun siang hari orang tua kita sudah ada di ladang. Berarti ada perubahan posisi atau tempat dari rumah ke ladang. Atau pagi hari kamu masih ada di rumah, namun siang hari kamu sudah ada di kota. Atau bulan ini kamu di kampung, bulan depan kamu sudah di ibu kota. Terjadi perubahan posisi, ya, perubahan tempat. Nah, kalau seperti ini disebut dengan mobilitas horizontal. Jenis yang kedua yaitu mobilitas vertikal, baik intragenerasi maupun antar generasi. Kalau namanya vertikal berarti dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Dulu anak-anak semua masih TK, kemudian SD ke SMP. Mungkin nanti selanjutnya ke SMA, selanjutnya nanti ke perguruan tinggi. Ada perubahan dari bawah menuju ke atas, ya. Atau kamu bisa lihat di masyarakat contohnya. 3 tahun yang lewat seseorang masih masyarakat biasa, namun pada tahun ini dia sudah menjadi seorang kepala desa. Nah, ini juga perubahan dari golongan bawah masyarakat biasa ke pemangku atau seorang aparat desa. Nah, semua itu bisa karena pendidikan, modal, kesempatan, dan kesuksesan. Nah, ini jenis mobilitas vertikal juga. Kasus lain bisa kita temukan, situasi bisa saja terjadi krisis sehingga banyak yang bangkrut. Dulu dia adalah seorang manajer perusahaan, ya. Karena terjadi krisis, bangkrut, pailit, di PHK, turun menjadi pengangguran. Nah, ini dari atas ke bawah, vertikal juga.
Jadi, mobilitas sosial ke atas, bagaimana dinamika mobilitas sosial itu bisa terjadi? Cara melakukannya itu bisa karena perubahan standar hidup, perkawinan, perubahan tempat tinggal, perubahan tingkah laku, dan perubahan nama. Ya. Hambatannya, bisa kamu lihat dalam slide ini, hambatannya bisa karena perbedaan rasial dan agama, diskriminasi kelas, subkultur dari kelas sosial, kemiskinan, perbedaan jenis kelamin, bisa menghambat terjadinya dinamika sosial atau memperlambat. Nah, demikianlah materi kita untuk pagi ini. Untuk tugas kita anak-anak, kamu cari di lingkungan tempat tinggalmu 2 contoh mobilitas. Kasus yang berbeda ya. Dari yang sudah Bapak uraikan tadi, apa yang terjadi di lingkunganmu? Kamu lihat, kamu ceritakan 2 contohnya. Lalu kalau sudah selesai, kirim sama Bapak melalui Japriannya ya, difotokan pekerjaannya. Nah, selamat pagi dan salam sehat. Jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan.